Shalom, puji Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita, hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada ibadah raya hari Minggu ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk kesempatan kami boleh belajar untuk mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu, supaya kami boleh membawa firman itu di dalam kehidupan kami sebagai pedoman dan patokan kami untuk melakukan menjalani kehidupan ini. Tuhan berkati setiap daripada kami. Roh Kudus urapi kami untuk kami mengerti apa yang Tuhan mau. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita masuk pada seri yang ketiga mengenai doa Bapa kami ya. Jadi sebelumnya saya mungkin mengulang dari awal ya, doa yang langsung diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri karena oleh permintaan murid-muridnya. Di Matius 6 mulai ayat 9. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang topik mengenai janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita membahas ya mengenai topik janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, kita harus mengerti dulu yang dimaksud pencobaan itu apa. Pencobaan bahasa aslinya pakai bahasa Yunani itu bicara mengenai pirasmos. Pirasmos itu bisa 3 bagian ya, 3 poin. Poin pertama adalah pencobaan itu adalah tes ya. Poin kedua pencobaan itu adalah trial. Poin ketiga pencobaan itu adalah temptation ya. Kalau tes ya semua orang tahu mengenai tes. Yang dimaksud dengan tes itu ya kalau sama seperti saudara dan saya ini pada waktu kita sekolah atau mungkin pada waktu kita mau ngambil SIM, kita kan dites. Dites itu bagaimana ya? Kita harus menghadapi tes itu, menyelesaikan tesnya dengan baik. Setelah tesnya kita selesaikan dengan baik, kita dapat hasilnya. Istilahnya kalau kita sekolah ya kita naik kelas. Kalau kita tes ngambil SIM ya lewat tes lulus kita akan dapat SIM ya. Jadi sesuatu yang positif yang mana ketika kita menjalani itu nantinya akan membawa satu kebaikan kepada setiap daripada kami. Itu tes. Sifatnya kalau pencobaan itu pirasmos itu kalau tes seperti itu. Kalau yang kedua trial. Nah, trial itu sesuatu yang kita jalani dan di dalam perjalanan itu karena kondisi situasi yang terjadi di sekeliling kehidupan kita. Contoh misalnya gini. Hari-hari ini di luar negeri ya. Mungkin secara spesifik saya sebutkan di Hong Kong mungkin ya. Itu ternyata banyak orang kena cacar monyet. Saudara tahu ya, rame ya terakhir kena. Itu kalau kena ya namanya cacar, saudaraku ya pasti ada bintul-bintul putih apa tuh ya, kalau nanti digaruk kering pecah terus nanti bisa nular dan lain sebagainya. Cacar ya, kita semua orang Indonesia mungkin seusia saya ini dulu waktu kita kecil semua divaksin ya. Nggak tahu terakhir ini anak-anak kecil tuh divaksin enggak, saya nggak tahu. Cuman kenapa divaksin ya? Divaksin supaya apa? Supaya kita kebal terhadap cacar. Nah, ini kenapa saya bicara cacar? Karena banyak terjadi di Hong Kong. Nah, trial itu ketika kita ini jadi orang Hong Kong terus kita tinggal di Hong Kong, ketika terjadi wabah cacar air atau wabah monkeypox ya ngomongnya, cacar monyet di sana, tentunya kita dengan sangat mudahnya tertular ya. Kita keluar aja kalau bersentuhan dengan orang atau begitu banyaknya orang lalu lalangnya di Hong Kong terus megang apa terus kita megang, itu tertular saudaraku. Nah, trial itu sesuatu yang
terkadang ya pilihan kita sendiri ya. Terkadang kita menghadapi itu karena pilihan kita sendiri. Sebenarnya kita bisa menghindar, bisa kejaga, tapi kita harus waspada, tahu bahwa itu adalah bagian dari pencobaan yang namanya trial ya. Kalau kita ngomong di pengadilan itu trial itu dicoba gitu ya, di test case istilahnya, dilihat apakah bersalah atau enggak, apakah bisa diajukan ke pengadilan apa enggak. Itu artinya daripada trial. Itu arti daripada pencobaan yang kedua. Tadi tes, yang kedua ini bicara trial ya. Tes itu sesuatu yang harus kita hadapin. Kalau trial itu kita lebih baik ya, kita sebetulnya bisa menghindar ya. Tapi kadang-kadang kita memang tidak bisa menghindar. Contoh misalnya kalau kita berada di negara yang berperang, di Ukraina misalnya terjadi perang, ya kita terkena dampaknya langsung. Tapi sebetulnya setelah itu kita bisa berusaha lari ya. Buktinya hari-hari ini banyak sekali orang Ukraina tinggal di seluruh dunia, termasuk Dubai, termasuk Bali dan banyak negara-negara lainnya. Mereka lari keluar dari tempat itu. Dan yang ketiga, arti daripada pirasmos atau pencobaan itu adalah temptation atau godaan. Nah, temptation ini saudara, itu karena kita ini kan hidup di dunia ini, kedagingan kita ini masih hidup. Contoh, kita masih bisa merasakan lapar, masih bisa merasakan kepingin makan ini, kepingin makan itu, kepingin melakukan ini, kepingin melakukan itu. Nah, itu bisa membawa kita ke dalam pencobaan. Ya contohnya gampang, yang pertama ya, pencobaan pertama itu ya bicara ini di Taman Eden. Taman Eden, Hawa ya, ketika Hawa kan diberitahu, Adam lah diberitahu sama Tuhan bahwa semua boleh kamu makan kecuali buah pengetahuan baik dan buruk, baik dan jahat ya. Nah, ketika si jahat ini terus bawa buahnya, mungkin enak, dicobai terus tergoda ya, tempted. Wah, kepingin enak ya, kelihatannya menarik. Apalagi kalau setelah makan itu aku bisa begini, bisa begitu ya. Dibohongin kan. Nah, seringkali dalam kehidupan di dunia ini juga banyak hal-hal yang bisa membuat kita nih tempted atau tertarik ya. Kedagingan kita itu tergelitik untuk kita bisa melakukan. Dan kalau kita menjalani itu, nah biasanya Tuhan itu tidak memberikan kita godaan seperti itu. Godaan atau temptation dari si jahat. Supaya apa? Supaya kita ini bisa jatuh, supaya kita bisa tergeletak, supaya kita bisa mengalami masalah. Ya, Tuhan seringkali mengingatkan kita, tapi kedagingan kita ini kuat. Contoh misalnya, sebetulnya saya ini suka, saudaraku, makan soto Madura ya, soto Madura yang ada full jeroan, full speed, wah suka sekali. Tapi kalau misalnya saya tidak mau menahan diri, menguasai diri, itu saya puas-puaskan gitu ya. Wah, saya tiap hari makan itu ya. Tentunya akhirnya apa? Karena godaan yang begitu enak yang saya rasakan dan saya kepingin, terus saya turuti ya, akhirnya saya jatuh saudaraku dalam pencobaan itu. Ya jadi masalah kalau setiap hari makan soto Madura yang full jeroan, ya tentunya kolesterol saya tinggi, terus bisa dampaknya kemana-mana, bisa ke jantung dan lain sebagainya, stroke dan lain sebagainya. Nah, ini yang dikatakan temptation atau pencobaan. Atau mungkin juga kita misalnya kumpul ya di negara-negara, pergi ke negara, contoh misalnya negara yang kalau hari ini mungkin di Amerika, terus beberapa negara Eropa dan Thailand itu narkoba boleh saudara. Alasannya apa? Untuk pengobatan. Marijuana boleh untuk pengobatan. Memang dipakai oleh beberapa dokter untuk mengobati beberapa penyakit Parkinson ya contohnya, atau orang-orang yang mengalami penyakit Alzheimer ya, itu memang penting, perlu, bisa diobati. Tapi kalau untuk rekreasi, untuk sehari-hari, pemakaian sehari-hari, itu sesuatu yang negatif, membawa dampak ya dalam kehidupan kita. Karena orang ini akhirnya berhalusinasi, orang ini akhirnya mengalami satu kondisi yang tidak wajar, tidak normal, sehingga itulah namanya temptation. Terus pergilah liburan ke negara-negara itu, terus nyoba terus akhirnya kecanduan. Nah ini sesuatu yang akhirnya destruktif ya, membawa satu kerusakan. Jadi pencobaan itu kalau misalnya berbentuk tes itu bagus, karena nantinya kita setelah lewat itu kita akan naik kelas. Tapi kalau berbentuk yang trial, ya kita lihat apakah bisa kita hindari. Kalau kita bisa hindari negatif, ya kita hindari pencobaan itu. Nah kalau sifatnya temptation, ya
lebih baik lari ya, sama seperti contohnya Yusuf ya, dosa pencabulan, dosa perzinahan. Bukan kita nih berusaha sok hebat, aku sudah doa puasa, aku baca firman setiap hari, aku doa setiap hari, aku pelayanan di gereja. Enggak apa-apa, tak lihat sebentar. Kalau ada pornografi tak lihat sebentar. Enggak, saudaraku. Tapi dosa pencabulan perzinahan itu yang benar adalah Yusuf. Lari. Ketika Yusuf ditawari oleh istrinya Potifar untuk melakukan perzinahan, padahal tidak ada orang di rumah. Wah, dan dia sangat dipercaya oleh bosnya. Sehingga istrinya pun juga dipercayakan dia. Sehingga ketika istrinya itu ngajak dia untuk berzina, apa yang Yusuf lakukan? Lari, saudaraku, lari, ditinggal lari. Jadi temptation itu sesuatu yang lebih baik kita lari lah. Istilahnya tidak ada orang kuat ya, dagingan ini lemah sekali. Jadi kita, kenapa dikatakan bahwa doa Bapa kami itu ngomongnya apa? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Karena nantinya pencobaan itu kalau kita tidak kuat menghadapi ya kita jatuh, saudaraku. Kita akan jatuh. Loh, terus tesnya gimana Pak? Loh, tes tidak apa-apa. Karena apa? Tuhan akan mengizinkan tes itu untuk membawa setiap daripada kita untuk mengalami satu perubahan dalam kehidupan kita, yang kita percaya dalam firman yang mengatakan bahwa dia akan semakin besar, kita akan semakin kecil. Dia itu siapa? Yesus yang dalam kita akan menjadi semakin besar, kita manusia lama kita akan menjadi semakin kecil. Ya, bahkan kalau kita lihat perumpamaan anak bungsu yang hilang itu kan ngomong gini. Ketika anak bungsu itu hilang, pakaian comang-camping pulang ke rumah, badannya bau, mungkin bekas dari kerja di tempat babi, di kandang babi, baunya enak, pakaiannya kotor comang-camping. Dia pulang sama bapaknya dirangkul. Ya bapak memang mengasihi ya, meskipun comang-camping baunya enak tetap dirangkul. Tapi dia tidak akan membiarkan kita dalam kondisi comang-camping itu. Pasti dia akan membuat kita menjadi baik. Contohnya apa? Dia langsung bapaknya manggil pegawainya, ayo bawa baju baru, jubah baru, sepatu baru, cincin baru, dikasihkan untuk anaknya ganti pakaian. Nah, demikian saudara dan saya, jangan khawatir kita nanti tidak dapat tes. Tuhan pasti memberikan kita tes yang sesuai dengan panggilan kita. Ya bukan tes yang kita cari-cari ya, tapi tes yang sesuai dengan panggilan kita, sehingga ketika pada waktunya kita dibutuhkan untuk melakukan itu, kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk melakukan itu. Jadi poinnya doa Bapa kami yang mengatakan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan adalah supaya kita nih was-was ya, supaya kita jangan menantang-nantang. Contoh misalnya diberitahu di jalan raya, di dalam kota, misalnya kalau di Surabaya itu di dalam kota di Raya Darmo misalnya ya, itu maksimal kecepatan 40 km per jam, terus kita tuh menantang ya, mau menantang, aku pinter ngebut, saya lari 70-80 km. Enggak lah, meskipun saudara sudah ditebus oleh darah Yesus, tapi ketika saudara melakukan itu pada jam-jam ramai, saudara punya resiko untuk mengalami kecelakaan. Oleh karena Tuhan ngomong janganlah membawa kami ke dalam pencobaan itu, supaya kita, hidup kita itu harus percaya dan melakukan prinsip tabur tuai. Jadi jangan menabur sesuatu yang tidak baik, karena nantinya kita akan bisa menuai itu. Dan itu yang Tuhan ingin supaya kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita tidak mau menghadapi pencobaan yang tidak pada waktunya, tidak tepat, tidak dari Tuhan, ya kita jangan cari goro-goro lah. Istilahnya jangan menabur hal-hal yang negatif. Contoh kesehatan. Kalau kita tidak ingin menghadapi temptation untuk menjadi sakit, ya janganlah kita makan makanan yang tidak sehat secara terus-menerus, sehingga akhirnya kita jatuh sakit ya. Terus dikatakan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jahat itu apa? Poneros, si jahat. Si jahat itu apa? Si evil ya, iblis, ular tua. Supaya apa? Supaya kita dijauhkan daripada itu. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita menghindari pencobaan ya, dan juga kita minta supaya dijauhkan dari pencobaan. Kita minta supaya dilepaskan daripada yang jahat. Kenapa saudaraku penting untuk supaya kita minta dilepaskan dari yang jahat? Saudara masih ingat ceritanya Ayub? Nah, Ayub ini ya saudara, sebelumnya ya backgroundnya kitab Ayub itu ditulis, kejadian Ayub itu kurang lebih pada zaman Abraham, saudara. Zaman abad 18 sampai 20 sebelum Masehi kurang lebih. Umurnya Ayub pun sekitar 140 tahun ya.
kurang lebih Abraham juga sekitar 120 tahunan baru meninggal. Memang orang kuno, orang dulu tuh umurnya lebih panjang-panjang. Nah, terus pada zaman itu dikatakan apa? Ayub ini terkenal saleh. Wah, saleh. Maksudnya saleh itu apa? Ya baik, ya pokoknya dianggap orang itu orang yang tidak ada dosanya, baik gitu loh, saleh. Saleh perbuatannya baik, terus tidak jahati orang, terus sama Tuhan juga baik ya. Dikatakan dia tuh mendirikan mezbah, membakar korban bakaran ya. Jadi dia ngerti bagaimana untuk berdoa kepada Tuhan. Tapi si jahat ya, kan ada 2 kali kejadian di mana waktu ada sidang pertemuan antara makhluk ilahi ya, termasuk si jahat, malaikat jahat itu minta Tuhan, izin Tuhan untuk mencobai Ayub. Loh, aneh toh? Minta izin loh sama Tuhan untuk mencobai Ayub. Si jahat itu ngomong gini, kalau misalnya Ayub itu kamu ndak lindungi Tuhan, pasti dia ndak mungkin baik, pasti dia jadi jahat. Akhirnya dicobailah pertama kali. Apa yang terjadi? Pertama kali Ayub kehilangan anak-anaknya, semua meninggal. Terus habis itu hartanya juga dirampok habis, ya toh. Akhirnya Ayub kehilangan semua 10 anaknya. Dikatakan apa? Ayub punya 7 anak laki, 3 anak perempuan. Semua hilang. Hartanya luar biasa besarnya. Ternaknya jumlahnya sangat-sangat, dikatakan sangat-sangat kaya pada zamannya. Itu memang luar biasa. Ayub memang terkenal sangat kaya. Nah, itu yang pertama. Terus kedua, tetap Ayub tidak berdosa dengan mulutnya kan. Nah, akhirnya dicobai lagi. Si jahat minta izin lagi sama Tuhan, nyobai Ayub. Terus Ayub dikasih sakit penyakit ya. Wah kukur-kukur gatal, wah sampai darah-darah tidak sembuh. Ya ini menarik sekali ceritanya. Karena apa? Kok si jahat minta izin? Emangnya kalau tidak ada izin Tuhan tidak bisa? Sebetulnya Tuhan itu maha adil. Tuhan itu penuh dengan kasih, maha adil. Dia tidak mungkin mengizinkan seseorang mendapatkan sesuatu yang dia tidak berhak dapatkan. Kenapa katakan tidak berhak dapatkan? Kalau dia tidak menabur sesuatu yang jelek, dia tidak bisa. Secara hukumnya tuh keadilan itu tidak bisa membuat dia tuh kena. Karena apa? Karena dia naburnya baik, bukan nabur jahat. Kalau Ayub gimana? Nah, kita lihat, kita simak ceritanya Ayub. Ayub ini katakan punya 7 anak laki, 3 anak perempuan. Anak-anak laki ini bergantian mengadakan pesta. Jadi kalau 7 orang, kalau saya misalnya ini ngomong ya, hitung 1 hari itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 7 hari kan. Misalnya mereka itu yang laki gantian pesta 7 kali di rumahnya, di A, B, C, D ya. Terus sing perempuan ikut terus. Berarti apa? Mereka itu hampir tiap hari itu pesta, saudara. Yang kaya itu sebenarnya siapa? Ayub atau anaknya? Ya saya tidak pernah membaca di Alkitab Ayub. Di kitab Ayub dikatakan bahwa anaknya bekerja atau kaya, enggak. Tapi yang jelas Ayub kaya. Ayub yang bekerja, Ayub yang kaya. Terus anaknya kok bisa pesta? Ya karena Ayub memberikan. Ayub yang memberikan uangnya. Ya Ayub memberikan dananya untuk mereka bisa pesta. Bahkan setelah mereka pesta, Ayub dikatakan setelah pestanya anaknya itu selesai, Ayub itu takut anaknya berbuat dosa. Selama pesta, Ayub itu nyembelih korban bakaran, dipersembahkan kepada Tuhan. Dia bertindak sebagai imam. Loh, cenai, ya kan? Orang sekarang masa orang lain berdosa terus bapaknya yang minta ampun, ya anaknya yang berdosa boleh enggak? Kalau boleh gitu kan enak ya saudaraku ya. Kita nanti cari saja uang yang banyak, terus kita panggil orang untuk doakan kita, bakar korban bakaran buat kita, supaya apa? Supaya semua dosa kita diampuni. Yang penting apa? Kita enggak berdosa dan kita tetap bisa berbuat dosa. Istilahnya kita dosanya ditebus, diampuni, tapi kita tiap hari berbuat dosa lagi. Karena apa? Nanti toh ada orang yang nebus buat kita. Nah itu taburan yang tidak baik. Kenapa? Ketika seseorang mengadakan pesta setiap hari, orang itu terkenal kaya. Nah kalau orang terkenal kaya, apa yang terjadi? Orang-orang yang ingin merampok, membunuh, mereka pasti datang. Yang terjadi adalah mereka datang untuk merampok. Ternaknya dirampok. Ketika anak-anaknya pesta, anak-anaknya juga ikut mati terbakar. Yang terjadi itu. Jadi itu karena apa? Karena Ayub nabur.
dia memberikan uangnya kepada anaknya untuk berpesta. Karena sebagai orang tua yang baik, mestinya dia itu tidak boleh anaknya pesta tiap hari. Dia pasti harus ngomong, nak, kamu tidak boleh pesta tiap hari. Itu sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Nah, kenapa dikatakan jahat minta izin sama si jahat minta izin sama Tuhan? Kok dikasih izin? Nah, kalau Ayub tidak nabur hal seperti itu, pasti si jahat tak bisa ngutik Ayub. Bagaimana caranya? Kalau dia hidupnya low profil, santai, tidak berlebihan, orang yang tidak kepingin rampok dia, anaknya tidak mati, gitu loh. Itu yang dikatakan tabur dan tuai itu. Terus kedua, Pak, kok ada lagi? Loh iya, karena apa? Setelah itu dia tetap bersikuku ngomong sama Tuhan kalau dia itu tidak salah, dia itu saleh, dia itu benar, dia tidak salah, dia saleh benar. Ya, orang yang tidak menerima keadaan, ya akhirnya apa? Dia diizinkan untuk diserang oleh sakit penyakit, tidak terima, istilahnya. Ya, berapa banyak saudara yang punya kepahitan, akhirnya terus menyimpan kepahitan itu sebagai satu sampah yang, ya saudara tahu sampah ya, baunya kan pasti naik lah. Terus saudara simpan, taruh di tas itu dibawa kemana-mana dalam kehidupan saudara. Tentunya apa? Hidup saudara akan bau, sesuatu yang bau, tidak baik, tidak sehat, sakit. Itu yang terjadi, saudara. Jadi itu yang terjadi. Jadi ketika akhirnya Ayub menyadari, terus Tuhan kan marah, Tuhan ngomong, Ayub menyadari, ya dulunya aku cuma dengar mengenai engkau, hari ini aku tahu berhadapan muka dengan muka, aku baru ngerti bahwa meskipun aku kau bunuh, aku tetap setia kepadamu. Itu kata Ayub. Nah, jadi seringkali kita tuh tidak sadar. Kita mungkin sudah bertobat, kita ikut Tuhan, kita kepingin baik, tapi apa yang kita lakukan itu merupakan satu taburan dalam kehidupan. Kalau kita tidak pernah nabur sesuatu yang baik, terus satu hari kita mengharapkan banyak hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita, itu bukan sesuatu yang Tuhan ajarkan. Nah, di sini kita katakan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kalau saudara tidak menabur sesuatu yang membuat si jahat bisa nyerang saudara, saudara pasti aman. Karena apa? Si jahat itu seperti singa yang mengaum-ngaum, selalu mencari mangsa. Mangsa apa? Mangsa siapa yang dapat dimakan. Loh, saudara tahu, pada waktu si ular itu jatuh ke dalam dosa, terus dikutuk sama Tuhan di Kejadian 3, Tuhan ngomong apa? Seumur hidupmu kamu akan merayap dengan perutmu, dan makananmu adalah debu dan tanah. Nah, kalau kita berjalan di bumi ini, kaki kita pasti berdebu dan bertanah. Nah, debu dan tanah itu menjadi makanan daripada si jahat. Kita dimakan nanti sama kaki kita, sama mereka, dipatuk sama mereka. Nah, itu artinya apa? Kita jangan hidup di dunia ini memberikan satu benih sehingga si jahat itu bisa masuk, punya pijaan dalam kehidupan kita. Sama seperti Ayub. Si jahat itu punya pijaan dalam kehidupan Ayub. Si jahat itu masuk, membiarkan orang merampok harta bendanya, bahkan sampai membunuh anak-anaknya. Itu karena apa? Ada pijaan, ada titik poin masuk. Jadi ketika Tuhan mengajarkan, jauhkanlah kami dari pencobaan, ya janganlah membawa kami dalam pencobaan. Terus tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Supaya apa? Supaya kita tuh hidupnya itu tidak menabur yang jelek, sehingga memberi kesempatan kepada pijaan, kepada si jahat itu masuk dalam kehidupan kita. Entah itu sebagai bentuk pencobaan, temptation, ya, trial, ataupun sebagai bentuk daripada sesuatu yang si jahat bisa langsung masuk. Contoh misalnya kalau saudara kepahitan terus, tak bisa ngampuni orang, ya, saudara punya kedengkian, benci, dendam, saudara simpen terus dalam, lama-lama saudara sakit. Itu kayak orang itu ngamuan gitu loh, saudara. Wah, sedikit-sedikit gak terima, sedikit-sedikit ngamuk. Nah, itu karena saudara menabur sesuatu yang tidak baik. Nah, doa Bapa kami ini mengatakan bahwa kita harus berdoa kepada Tuhan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Supaya apa? Supaya kita tidak memberi kesempatan kepada si jahat untuk masuk dalam kehidupan kita. Jadi itu penting, saudaraku. Apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Tuhan mengingatkan kita untuk berdoa, minta kepada Tuhan supaya hidup kita itu tidak berlebihan, sehingga kita tuh memberikan pijaan, sehingga kita menghadapi pencobaan yang tidak pada tempatnya.
Iya toh, lo ngapain kita memberikan iblis masuk kayak Ayub? Hidupnya sudah enak-enak saleh, anaknya sudah 7 laki, 3 perempuan, ya dikatakan ganteng-ganteng, cantik-cantik, sudah luar biasa hidupnya. Ngapain dia itu terus memuaskan kedagingannya, terus membiarkan orang itu tahu dia kaya dan sampai terjadi dia dirampok, anaknya mati semua? Kan tidak perlu. Ya, demikian pula saudara dan saya. Bukankah Tuhan telah menyelamatkan saudara dan saya, sehingga kita boleh beroleh kasih karunia Tuhan? Karena dengan iman kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika nanti tiba pada waktunya, kita tetap menyelesaikan pertandingan iman kita dengan baik, maka surga adalah bagian saudara dan saya. Ngapain kita memberi pijakan kepada si iblis? Ya, jauhkanlah kami dari pencobaan, jangan membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada si jahat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu. Terima kasih hari ini kami boleh mengerti lebih lagi mengenai doa Bapa kami. Biarlah semua itu boleh terjadi dalam kehidupan kami seperti yang telah Tuhan ajarkan, dan kami boleh menghidupi firman itu dalam kehidupan kami supaya makin baik keadaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap daripada kami yang mendengar dengan berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah memeteraikan rohnya dalam kehidupan saudara dan saya untuk menyertai, melindungi, memimpin, menghibur, menolong saudara dan saya mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus saya mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.